Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, jadi ini videoku yang ke-31 setelah 2 minggu vakum. Jadi aku mohon maaf banget, 2 minggu terakhir aku nggak upload video karena aku 2 minggu terakhir ini mempersiapkan materi untuk aku upload minggu ini. Jadi aku nggak mau sampai salah ngasih tahu teman-teman. Karena di sini aku juga mau sharing lagi tentang investasi. Karena aku seneng banget di videoku yang investasi reksadana itu tembus 2,6 views per hari ini. Jadi aku yakin kalau teman-teman udah mulai tertarik untuk investasi gitu kan. Nah, selain aku investasi di reksadana, aku juga investasi di saham. Teman-teman mungkin udah tahu sebagian saham itu apa, tapi yang mungkin belum tahu, saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan gitu kan. Nah, kalau saham ini di Indonesia itu kita belinya yaitu per lot. Satu lot itu adalah 100 lembar. Tapi kalau di luar negeri kita bisa beli per lembar. Jadi, dengan uang kalau di kisaran di Indonesia itu harga per lembar sahamnya itu beragam banget. Ada yang paling murah itu masih di bawah 100 perak. Iya, di bawah 100 perak. Salah satunya itu mungkin yang sekarang pakai kartu Smartfren. Itu Smartfren itu harga sahamnya masih murah banget, 72 perak per lembar. Nah, jadi teman-teman jangan sekedar pakai barangnya aja, tapi teman-teman juga harus punya perusahaannya. Nah, jadi di saham itu ada dua keuntungan, ada capital gain dan juga ada dividen. Nah, kalau capital gain ini adalah selisih dari harga yang kita beli pertama kali dengan harga terakhir saat ini. Capital ini juga ada dua, capital gain dan capital loss. Capital gain itu keuntungan, kalau capital loss itu berarti kita rugi. Jadi semisal hari ini kita beli di harga 780, terus tiba-tiba besok naik langsung ke 1800, otomatis akan ada capital gain yang kita dapatkan, yaitu sekitar 90-100%. Jadi tergantung berapa kali naiknya atau berapa kali turun. Nah, kalau dividen itu adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan ke investor-investor gitu kan. Tapi ada beberapa emiten yang enggak bagi dividen. Jadi dividen ini tergantung perusahaannya sih, dia mau bagi atau enggak. Cuman kalau teman-teman emang menganggap dividen itu penting, silahkan cari perusahaan yang memang membagikan dividen tiap tahun gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga atau mau review jujur sekalian untuk salah satu sekuritas aku yang aku pakai di investasi saham ini. Dan ini pendaftarannya full online. Jadi yang aku pakai itu sama kayak Bibit kan juga full online. Nah, ini sekuritasnya juga full online. Aku pakai iPod, ini logonya. Aku pakai iPod itu Indro Premier sekuritas. Nah, nggak usah lama-lama, aku bakal nunjukin tutorialnya ke teman-teman. Jadi ini aku pakai iPod. Jadi ini tinggal buka aja. Dan ini pendaftarannya full online. Nah, untuk bursa saham itu sendiri, dia bukanya itu ada dua sesi. Sesi yang pertama itu jam 9 sampai jam setengah 12. Sesi yang kedua itu setelah istirahat itu jam setengah 2 sampai jam 3 kurang 10 menit atau 14.50 itu bursa udah tutup. Jadi kalau teman-teman mau beli saham atau mau jual saham, usahakan pada saat waktu itu. Jadi di hari kerja Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11.30 pagi atau jam setengah 2 sampai 14.50 siang. Oke, nah tampilannya kayak gini. Nah, kalau teman-teman belum daftar, nanti bakal ada pilihan di sebelah sini, itu sign in atau registration. Nah, teman-teman tinggal registrasi aja, dan ini biasa kayak siapin berkas-berkas gitu. Dan kalau semisal gagal atau ada yang kayak susah atau lama bikin RDN-nya, jadi RDN itu kayak rekening pribadi khusus untuk saham gitu. Nah,
saat pembuatan itu saya usahakan foto atau tanda tangan itu sesuai yang ada di KTP, jadi biar prosesnya cepat. Kemarin aku sempat gagal atau lama dan aku langsung menghubungi customer service-nya lewat Instagram. Aku spam terus sampai dia bales dan akhirnya dia ngirim email lagi kalau pembuatan RDN ku gagal karena tanda tanganku beda sama yang di KTP. Jadi sistemnya nanti pokoknya full online. Terus kalau udah daftar nanti bakal ada tampilan ini, ada infokas, portofolio, ada status, kalender. Nah kalau teman-teman udah tahu nih, udah dapet RDN-nya, teman-teman bisa lihat ini tuh, bisa kelihatan kan. Terus teman-teman bisa lihat RDN teman-teman di information. Nah, nih. Jadi kalau ngisi atau top up untuk beli saham itu teman-teman kayak biasa transfer rekening aja. Nah, ini rekeningnya. Rekening bank RDN-nya ini, dan berhubung aku nasabah BCA, jadi aku nggak ada biaya admin gitu kan. Terus ya kayak transfer biasa aja gitu, tinggal masukin nomor rekening ini berapa. Terus kalau udah nanti bisa kelihatan di sini infokas, uangnya ada di sini. Uangnya ada di sini, terus ini total investasi aku selama berapa bulan, terus ini uangku yang ada di sini. Terus kalau teman-teman mau beli saham itu kita tinggal pilih ke stok. Nah, di sini ada simple buy, fast sell, simple sell. Nah, kalau di simple buy ini dia bakal beli satu harga. Kalau di fast buy ini dia bakal beli langsung banyak harga. Jadi kalau di saham itu kita bisa nentuin kita mau jual dan beli di harga berapa. Jadi tergantung ada orang yang beli atau tergantung ada orang yang jual gitu kan. Nah, kayak sekarang kita pakai simple buy. Kita harus, teman-teman juga harus hafal nama-nama emitennya. Kode emiten itu dia terdiri dari 4 huruf. Jadi aku mau coba beli SIDO. Nah, sekarang harganya itu di 785. Nah, ini ada bid lot, bid, offer, dan offload. Bid lot ini adalah orang-orang atau investor yang menawarkan harga-harga. Nah, bid ini harga-harganya nih. Jadi semisal ada 39.586 orang yang menawarkan harga 780 untuk beli. Sedangkan offer, offload ini adalah orang-orang yang jual. Jadi ada 5.319 orang yang jual di harga 785. Nah, kalau di simple buy teman-teman tinggal masukin aja. Semisal teman-teman beli di harga 785 atau semisal turunin lagi 780 terus belinya cuma satu lot. Nah, jadi harganya 780 ini adalah satu lembar. Jadi kalau 100 lembar atau satu lot itu ada 78.000. Kalau udah teman-teman tinggal langsung bisa submit. Nah, udah. Nah, biar tahu kita itu kena atau enggak, istilahnya tuh nyangkut atau enggak gitu harga yang kita beli, itu kita lihat di order status. Nah, ini ada order buy. Nah, ini aku open di harga tadi 780. Nah, kalau nanti udah selesai atau ada yang ACC harga yang aku beli itu nanti bakal done dan bakal muncul di net transaksi. Jadi nanti sahamnya itu bakal langsung masuk di RDN teman-teman. Ini aku langsung juga mau cancel. Cara cancelnya, jadi ini tinggal langsung pencet yang tanda panah ini. Terus teman-teman langsung klik tanda sampah di kiri ini. Ini itu maksudnya adalah amend atau mau ngubah harga juga bisa, atau mau withdraw. Withdraw ini adalah penarikan atau nggak jadi cancel istilahnya gitu. Oke. Terus ya udah tinggal submit. Dah. Nih, udah nggak jadi kita beli. Terus kalau kita mau pakai fast buy ini kita mau beli langsung banyak harga. Jadi aku semisal mau beli di harga 771, di harga 751. Nah, jadi nyangkutnya di mana nanti bisa kelihatan gitu kan. Terus langsung submit aja nih total harganya. Tara, udah selesai. Terus dia bakal kelihatan. Kalau udah selesai bakal ada di net transaksi. Terus aku mau juga cancel juga. Aku mau coba jual. Oke. Terus kalau jual gimana? Nah, jual sama aja sih, ada simple sell sama fast sell. Simple sell kita tinggal klik juga yang punya kita punya apa? Kita punya SIDO misal. Terus harga sekarang itu 785 nih. Ya udah aku jual aja di harga 785.
Semisal teman-teman mau naikin harganya juga nggak apa-apa. Aku mau jual 1 lot, tinggal di submit juga. Oke. Nah, sama juga nanti bakal muncul di net transaksi kalau berhasil. Terus aku mau coba juga buat fast sell. Fast sell ini kayak tadi juga, kayak fast buy, jual sekali banyak gitu kan. Aku mau jual di harga 791, di harga 801, kayak gitu. Terus langsung submit aja. Nah, terus ya udah, sebenarnya tinggal gitu aja sih cara beli saham. Nah, terus kalau misal teman-teman mau ngelihat pergerakan saham dalam 1 tahun terakhir, teman-teman bisa lihat di chart. Nih, ini udah ada daftar favorit para investor Indonesia ini loh. Nah, teman-teman bisa geser aja. Tuh, ini adalah pergerakan saham dalam 1 tahun terakhir atau berapa bulan terakhir, teman-teman bisa lihat, atau bisa lihat juga 1 year. Nah, ini harga dalam 1 tahun terakhir, atau bisa diganti di dead rate ini jadi 5 hari terakhir atau 10 tahun terakhir, kayak gitu. Ini portofolioku, kalian bisa lihat ini. Per hari ini aku udah untung 1.100.000 atau sekitar 24,50%. Nah, sekarang aku mau review jujur aku tentang iPod ini gimana selama pemakaianku beberapa bulan terakhir ini. Menurut aku iPod ini tampilannya tuh udah bagus, mudah dipahami buat pemula-pemula kayak aku. Cuman kelemahannya itu ada 2. Saat mau login di awal sesi itu nge-lag banget gitu kan. Ya mungkin karena efek semua investor pada saat awal sesi itu langsung login semua, jadi aplikasinya langsung down gitu. Dan bikin kesel aja gitu kan di saat aku mau beli dan juga jual di saat awal sesi, tapi harus nge-lag dan nunggu beberapa menit dulu. Dan satu lagi, kalau iPod ini susah banget untuk menghubungi customer service-nya. Kadang harus spam dulu baru customer service-nya itu bisa balas. Jadi saranku buat teman-teman, kalau punya kendala, DM aja Instagramnya itu, di spam aja nggak apa-apa, pokoknya sampai dibales aja kayak aku. Udah sih, selebihnya ya lumayan sih untuk pemula kayak aku. Dia juga ada webinar dan juga seminar-seminarnya juga, entah itu di live IG-nya, entah itu ada via Zoom juga. Teman-teman bisa aja langsung kepoin sendiri. Oke, semoga teman-teman bisa paham, atau kalau masih ada yang mau ditanya silahkan tanya di kolom komentar. Nah, gimana? Teman-teman emang nggak mau apa punya perusahaan sendiri? Meskipun even teman-teman punya cuman 1 lot, tapi teman-teman itu udah berhak memiliki perusahaan tersebut karena teman-teman punya saham di sana gitu kan. Nah, kalau teman-teman tertarik lagi untuk aku lebih bahas tentang gimana cara milih saham yang bagus, gimana cara milih saham yang fundamentalnya bagus, atau gimana cara milih saham yang murah, yang bisa dikatakan murah, nggak cuma lihat dari harga, itu nanti aku bakal bahas di episode selanjutnya. Tapi teman-teman harus komen di video ini kalau teman-teman pengen untuk aku bahas gitu kan. So, aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi mari kita jadi investor untuk negeri kita sendiri, dan itu bisa membantu perekonomian Indonesia juga kalau kita udah bisa menguasai aset atau perusahaan-perusahaan dalam negeri kita. Jadi biar nggak dikuasai asing gitu kan. Ayo, bisa. Oke. Sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe biar aku semangat bikin kontennya. So, see you on my next video. Tuh kan aku udah kelamaan nggak take video ini. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.